Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Curug Express TV yang saya muliakan, saat ini kita berada di hari-hari penghujung dari bulan suci Ramadan. Ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini bermula ketika Nabi Muhammad SAW sedang bercerita kepada umatnya. Beliau menceritakan tentang ibadah-ibadah umat terdahulu. Mereka beribadah dengan sangat taat, sangat rajin, dan mereka tidak pernah melakukan dosa sedikit pun, walau hanya sekedip mata selama 87 tahun. Mendengar cerita ini, umat Nabi Muhammad tertunduk kepalanya, terdiam, karena mereka merasa belum pernah melakukan amalan tersebut, sedangkan mereka merasa umur mereka yang pendek. Sehingga mendengar cerita ini timbullah sebuah keresahan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala merespon sebuah keresahan ini dengan memberikan sebuah hadiah, sebuah bonus kepada umat Nabi Muhammad, yaitu dengan beribadah pada malam Lailatul Qadar, di mana ibadah tersebut yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Teman-teman yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qadar, yang dimana bacaannya adalah sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Teman-teman yang saya muliakan, dalam bahasa Arab, Qadar itu berarti mulia, sedangkan Laila itu berarti malam. Dan apabila kita gabungkan kedua kata ini antara Laila dan Qadar, maka timbullah sebuah kata baru yang berarti malam yang penuh dengan kemuliaan, atau yang sering kita dengar, yaitu Lailatul Qadar. Kemudian pada ayat kedua dari surat Al-Qadar, Allah bertanya, tahukah kamu bagaimana malam yang penuh dengan kemuliaan itu? Kemudian pada ayat yang ketiga, Allah menjawab atas pertanyaan sendiri pada ayat kedua. Malam yang mulia itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, teman-teman sekalian, ibadah-ibadah yang kita kerjakan pada malam Lailatul Qadar, maka nilainya sama dengan ibadah yang kita kerjakan selama 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau kita konversi menjadi tahun, maka 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Itu artinya kalau kita beribadah dengan khusyuk, dengan taat, dengan penuh keinginan berharap ridho dari Allah pada malam Lailatul Qadar, maka itu artinya kita sama dengan beribadah selama 83 tahun tanpa henti. Dan bisa kita bayangkan betapa nikmat ini sangat luar biasa. Malam ini sangat luar biasa, begitu istimewa. Mengapa? Karena belum tentu umur kita selama kita hidup di dunia ini bisa mencapai 83 tahun. Tapi dengan adanya malam Lailatul Qadar, kita bisa beribadah seakan-akan kita beribadah itu selama 83 tahun tanpa henti. Dan kalau malam biasanya kita hanya membaca Al-Quran sebanyak 1 juz, 2 juz, maka pada malam Lailatul Qadar sebaiknya kita perbanyak jadi 3 juz, 4 juz, 5 juz, dan seterusnya. Dan apabila pada malam Lailatul Qadar misalnya kita membaca Alif Lam Mim, kemudian kita tertidur, maka bacaan Alif Lam Mim yang kita baca tadi sama dengan membaca Alif Lam Mim sebanyak 83 tahun tanpa henti. Kemudian sahabat yang saya muliakan, pada Quran surat Al-Qadar ayat keempat, di sana Allah menyebutkan para malaikat dan ruh Jibril atas izin Allah pada turun ke langit dunia untuk menyelesaikan semua urusan. Dan yang harus kita ketahui bersama, dalam bahasa Arab, Al-Qadar itu selain berarti mulia,
juga berarti sempit. Mengapa diartikan sempit? Sedangkan pada ayat keempat ini kita bisa lihat terjemahan Quran surah Al-Qadar ayat keempat, para malaikat turun ke langit dunia, tidak ada hubungannya dengan sempit. Tapi kalau kita analisa lebih mendalam, kita artikan sempit itu seperti ini. Di sini Allah menyebutkan pada malam Lailatul Qadar, para malaikat turun ke langit, kemudian untuk menyelesaikan semua urusan. Kita ketahui bersama bahwa malaikat itu tercipta dari cahaya, sedangkan cahaya sifatnya tidak mengambil unsur ruang. Dan di sini juga disebutkan seluruh malaikat tanpa terkecuali turun kepada langit dunia untuk menyapa hamba-hamba Allah yang mulia yang mengerjakan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Di sini kita mengartikan sempit itu bahwa sudah tidak ada lagi ruang di dunia ini yang tidak terpancar sinar dari cahaya malaikat. Mengapa? Karena semua malaikat turun ke langit dunia. Padahal kalau kita telaah lebih jauh lagi, di atas sana, di atas langit kita ini terdapat langit yang mulia seperti langit Arsy, langit Baitul Ma'mur, dan langit-langit lainnya. Tetapi pada malam Lailatul Qadar, para malaikat turun ke langit dunia dengan izin Allah untuk menyelesaikan semua tugas dan untuk menyapa semua hamba Allah yang mulia. Begitu istimewanya malam ini. Kemudian pada Quran surat Al-Qadar ayat kelima, Allah menyebutkan di sana malam Lailatul Qadar ini disebutkan bahwa malam ini adalah malam yang sejahtera hingga terbitnya fajar. Mengapa? Ya karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, para malaikat sedang turun ke langit dunia, kemudian semua ibadah dinilai sebagai ibadah yang nilainya sama seperti 1000 bulan, dan kemudian juga kita juga harus memperbanyak ibadah, karena ibadah di malam Lailatul Qadar ini setahun sekali adanya. Oleh karena itu harus kita maksimalkan pada bulan suci Ramadan kali ini, karena kalau kita gagal mendapatkannya pada tahun ini, kita harus kembali mendapatkannya di tahun ke depan. Tapi sayangnya tidak ada jaminan bahwa usia kita akan sampai pada Ramadan yang akan datang, dan tidak ada jaminan bahwa di Ramadan yang akan datang kita juga akan kembali pada Lailatul Qadar. Itu artinya selagi saat ini masih ada kesempatan, mari kita perbaiki diri, memperbanyak ibadah pada malam-malam berikutnya setelah malam ini, supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kita bisa bertemu, berjumpa, dan menjemput malam Lailatul Qadar? Nabi berkata, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Artinya, malam terakhir itu adalah malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, dan ke-29. Setiap tahun, Lailatul Qadar itu selalu mengalami perubahan, tidak pasti, dan tidak selalu berada di malam ke-21, tidak selalu berada di malam ke-23, dan seterusnya di angka ganjil. Yang pasti, Lailatul Qadar ada di 10 malam terakhir menurut Nabi. Kemudian, pemirsa Ceruk Express TV yang saya muliakan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan ketika aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar?" Kemudian kata Nabi, "Wahai Aisyah, jika kamu merasakan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka bacalah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Yang mana artinya adalah, ya Allah, Engkau adalah Maha Pemberi rahmat, Engkau adalah Maha Pemaaf, maka maafkanlah aku, ampunilah aku. Jadi di sini teman-teman saya rangkum, dalam rangka menjemput malam Lailatul Qadar, maka ada 2 amalan yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus memperbanyak membaca Al-Quran, yang biasanya kita membaca hanya 1 juz, 2 juz, maka pada malam-malam berikutnya kita harus membaca lebih banyak lagi, menjadi 3 juz, 4 juz, 5 juz, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita harus memperbanyak zikir, mengingat Allah, dan kita harus membaca doa ampunan, karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh pengampunan, dan insya Allah jika kita penuh kekhusyukan, penuh ketulusan meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kita. Saya ulangi doa yang diajarkan oleh Nabi sebagai berikut. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya adalah, ya Allah, Engkau pemberi maaf, maka ampunilah aku, maka maafkanlah aku. Dan semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.